Ini dia Array Bintan dari kemarin lu pada nanyain, karena memang ini datang bareng dengan Array Curtains kemarin nih. Gue tadinya pengen perbandingan nih, cuman gue pikir kalau perbandingan gue nggak nge-review komplit nih, makanya sekarang gue akan nge-review komplit tentang Array Bintan ini. Di sini gue menemukan 5 kelebihan, terus ada 2 kekurangan juga. Terus siapa yang cocok membeli tas ini dan siapa yang tidak cocok untuk membeli tas ini? Kita sikat aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Array Bintan ini sebetulnya ada 3 ukuran, ada 40 plus 5 liter, terus ada 60 plus 5 liter, terus yang ini 70 plus 5 liter. Untuk 60 dan 70 mempunyai back system yang sama nih, cuman kalau untuk yang 40 plus 5 liter itu back systemnya berbeda. Kemungkinan kalau ketika gua nge-review tas ini, dan kalau emang lu nanti mau membeli yang 60 liter, itu sama spesifikasinya. Yang pasti yang lebih menonjol di bagian back systemnya. Kalau lu mau membeli yang 40 liter mungkin agak beda, karena itu tidak disebutkan di sini karena back systemnya pun agak berbeda. Kalau fitur-fiturnya mungkin sama, mungkin di back systemnya doang yang agak berbeda. Gue penasaran kenapa usernya Array itu pada penasaran dengan Array Bintan ini. Setelah gue cari tahu, memang Array Bintan ini tuh mirip banget dengan tas carrier dari Consina, yaitu serinya Expert Series. Jadi carrier paling mahal nih dari Consina yang Expert Series itu mirip banget dengan Array Bintan 70 plus 5 liter atau semua seri Bintan dari Array Outdoor Gear. Oh ya, sebelum gue bahas carrier ini lebih lanjut, gue masih di studionya temen gue di Double S Project. Di sini lu bisa foto-foto keluarga, foto-foto mungkin kelulusan juga, mungkin nama bokil lu. Pokoknya di sini adalah studio indoor untuk foto pre-wed indoor juga bisa. Kalau emang lu butuh tempat-tempat studio untuk foto-foto, ini bisa. Katanya akan ada giveaway nih, nanti ditunggu aja. Pokoknya lu follow aja Instagramnya Double S Project, nanti gue cantumin juga untuk Instagramnya, karena di situ akan ada giveaway. Siapa tahu lu butuh kan, langsung follow aja. Kita bahas dulu kenapa akhirnya ini mirip. Mungkin ya namanya produsen-produsen lokal gitu ya, mungkin mempunyai referensi yang sama tentang carrier yang mau diproduksi. Cuman nanti ada perbedaan di akhir gue sebutin. Alasan lu harus memilih ini dibandingkan yang Consina Expert Series. Nanti gue sebutin di akhir video ini. Gue akan bahas dulu ke fitur, bahan, harga, berat, segala macam pada carrier Array Bintan ini. Nanti di akhir video gue sebutin kelebihan, kekurangan, siapa yang cocok, sama alasan harus beli tas Bintan ini dibandingkan si Consina Expert Series. Carrier ini mempunyai ukuran 70 plus 5 liter. Ini bisa banget digunakan untuk durasi perjalanan 3 sampai 5 atau seminggu pun ini bisa, karena memang ini kapasitasnya gede banget. Ini untuk bagian atasnya belum gua maksimalkan. Di bagian atasnya masih agak kosong. Jadi ini bukan ukuran yang maksimal, tapi ini baru 80% lah untuk ukurannya nih. Nanti bisa ditinggiin lagi ke bagian atasnya. Untuk bahan yang dipakai di carrier Bintan ini memakai bahan nilon. Jadi bahan-bahan nilon ini tuh bahan-bahan yang memang kebanyakan dipakai di carrier Array ya. Jadi bahannya ini tidak termasuk ultralight. Nah, untuk beratnya sendiri 2,4 kg. Jadi carrier ini tentunya tidak termasuk dalam kategori ultralight, karena bahan yang dipakai di sini memang bahan-bahan yang kokoh dan kuat juga. Memakai bahan-bahan nylon. Ada 2 warna pokoknya nih, ada biru sama navy, ini kombinasi warnanya. Terus kita ke bagian fitur atas dulu nih. Fitur atas tentunya seperti biasa, ada top lid di sini. Top lid ini mempunyai 2 kompartemen. Ada kompartemen utama untuk nyimpen flashlight atau jaket-jaket gunung atau jas hujan. Terus di kompartemen kedua di sini pakai bahan puring atau jaring gitu untuk nyimpen headlamp mungkin, atau P3K mungkin, barang-barang yang bisa diselipkan di bagian sini disimpan di sini aja. Karena di sini di bagian top lid atasnya sudah ada kompartemen atau double kompartemen, jadi di bagian dalam sini tidak ada kompartemen. Biasanya kan suka ada kompartemen lagi di sini atau tempat lagi. Ini tidak ada karena sudah menyatu di bagian luar untuk si saku yang memakai bahan jaringnya. Oke, jadi itu untuk bagian atasnya. Terus kita ke bagian depan atau ke bagian front pocket di sini nih. Ini front pocketnya lumayan gede karena ada beberapa tas carrier dari Array yang tidak mempunyai front pocket. Kalau si Bintan ini punya front pocket. Di sini lu bisa simpen jaket-jaket atau jas hujan yang memang bentuknya atau ukurannya bisa masuk sini. Jadi memang untuk si ukurannya kan gede nih. Ukurannya lumayan gede. Bisa nyimpan flashlight atau jas hujan di bagian depan sini. Ketika lu membutuhkan jas hujan secara cepat, pengambilannya bisa langsung diambil dari depan, nggak perlu dari dalam carrier. Jadi itu akan riweuh, akan namanya hujan ya, perlu dadakan barangnya, jadi harus di depan sini aja untuk pengambilannya. Terus di bagian sini ada untuk trekking pole nih, holder trekking pole di sini. Ada 2 di kiri sama di kanan. Terus untuk palanya di sini, untuk kakinya biasa disimpan di sini aja nih untuk kaki-kaki dari si trekking pole-nya. Terus di bagian bawah sini ada quick access
atau easy access di bagian bawah sini. Tentunya ini seperti biasa, udah umum sebetulnya ini untuk pengambilan atau untuk penempatan tenda dan sleeping bag di bagian bawah sini. Jadi ketika lu nyampe tempat camp, pengambilan tenda tuh langsung bisa dari bawah sini, nggak harus ngebongkar dari bagian atas sini karena akan ribet kalau kayak gitu. Makanya dikasih quick access untuk pengambilan tenda. Ketika nyampe tempat tenda, keluarin langsung mendirikan tenda. Jadi nggak usah ngebongkar dalam carrier ini. Terus di bagian dalamnya ini ada skat gitu, jadi untuk memisahkan antara barang-barang yang nantinya disimpan di bagian bawah dan barang-barang yang nantinya akan disimpan di bagian tengah sini. Jadi ada sekat pemisah gitu, bisa lu atur nantinya, bisa lu buka atau lu tutup juga nantinya. Terus di bagian sini ada rain cover, di sini. Udah include ya, nggak usah beli lagi untuk rain covernya. Jadi lu nggak perlu mengocek biaya lagi untuk membeli rain cover. Karena di sini udah include, lumayan 90.000, 80.000 kalau untuk rain cover untuk ukuran 70 liter ini kan lumayan mahal juga. Terus kita lihat ke bagian samping dulu, ke bagian kanan sini seperti biasa ada tali kompresi. Tali kompresinya ini ada dua sini. Jadi memang kalau dua kayak gini enak ketika lu nyimpen matras atau menyimpan frame atau menyimpan barang-barang yang dijepit di bagian pinggir sini akan diikat langsung, diamankan oleh tali kompresi karena ada dua. Terus di sini ada tempat untuk tumbler atau tempat-tempat minum di bagian kanan sini, sama di bagian kiri sini juga ada tali kompresi. Terus ada tempat untuk tumbler juga. Nah di bagian kanan sini ada beda nih sedikit nih. Ini ada lubang untuk keluarnya selang water bladder nantinya. Yang mana nanti untuk selangnya disimpan di holder yang ada di shoulder strap ini nih. Jadi untuk minum tuh bisa otomatis pakai selang gitu. Terus untuk di bagian pinggir sini juga ada yang beda nih. Ini fitur yang sangat-sangat berguna ketika nanti lu mau mengambil barang-barang yang ada di dalam atau posisinya ada di tengah sini nih. Kalau posisi di tengah sini barangnya nih, lu ngambil dari atas kan harus ngeluarin yang bagian atas ini. Tapi ketika lu membeli carrier Bintan ini, lu ada quick access dari bagian pinggir sini. Nih, ada bagian pinggir sini, ada quick access, yang mana barang-barang yang di pinggiran sini bisa lu ambil secara cepat. Karena memang kalau ngambilnya dari bagian atas sini kan harus ngebongkar dulu. Kalau ada quick access kayak gini, jadi lebih mudah untuk pengambilan barang-barang yang ada di pinggiran sini. Carrier lain mungkin tidak punya, tapi si Are Bintan ini punya easy access itu atau quick access itu. Oke, sama aja kalau bagian kiri kanan, yang lainnya ada tempat botol minum. Terus kita ke bagian terakhir, yaitu bagian dari carrier yang sangat-sangat krusial atau benar-benar harus diperhatikan ketika lu nanti memilih sebuah carrier. Ini bergantung kepada kenyamanan juga, kepada nanti lu jangka panjang. Namanya carrier kan harus dipikirkan secara jangka panjang. Kalau carriernya nggak enak ya buat apa dibeli gitu kan. Makanya bag system adalah salah satu pemilihan yang harus benar-benar diperhatikan di bagian punggung sini nantinya nih. Oke, ini untuk bagian bag systemnya. Dia mempunyai bag system memakai bahan-bahan jaring, terus di dalamnya ada busa-busa gitu. Ada 3 busa di sini, di kanan 3, di kiri 3, ada 6 busa. Terus di bagian bawahnya ini ada busa juga, yang mana busa ini lebih padat nih bagian sini. Berbeda dengan hip belt sini, ini lebih cenderung lebih empuk. Kalau sebelah sini yang nanti nempel ke tulang ekor kita ini lebih padat dan lebih agak keras sedikit. Terus di bagian shoulder strapnya sini juga dikasih busa, yang mana busa ini sama empuknya dengan si hip belt sini. Ini kalau lu tanya dengan perbandingan dengan si busa atau kualitas busa Cartons kemarin, lebih tebal yang Cartons kemarin karena memang kayaknya itu pakai busa-busa premium. Kalau ini pakai busa-busa Are pada umumnya, kayak busa-busa angin gitu, jadi empuk banget di sini, kerasa empuknya gitu. Nggak kayak Cartons kemarin masih ada keras-kerasnya karena emang pakai busa premium. Terus untuk di bagian back system sini, ini bisa di-adjust atau bisa disesuaikan dengan panjangnya punggung lu nantinya. Jadi ketika lu membeli tas ini, siapapun lu bisa disesuaikan dengan ukuran torso lu nantinya. Karena memang di sini ada ukuran untuk pengaturan panjang torso di sebelah sini. Jadi tinggal lu naik turunkan aja nanti si shoulder strap sini disesuaikan dengan panjang dari punggung lu masing-masing. Mau lu cewek ataupun cowok bisa di style juga semuanya di sini. Nah, untuk si back sistemnya pun gue pernah pakai ini dan memang ini terasa nyaman untuk di bagian back sistemnya. Jadi ketika lu nanti mempunyai carrier Bintan ini, jangan takut, di bagian ininya bisa disesuaikan. Terus di bagian hip beltnya juga bisa menyesuaikan dengan ukuran badan siapapun untuk lingkar pinggangnya. Sekarang kita langsung ke kelebihan apa aja yang dipunyai oleh si carrier Are Bintan 70 plus 5 liter ini. Kelebihan yang pertama adalah mempunyai quick access di bagian pinggir sini nih. Ketika kemarin si Are Cartons itu quick access-nya di bagian tengah sini, si Are Bintan pun punya quick access di bagian pinggir sini. Ini sangat-sangat berguna untuk pengambilan barang yang posisinya
tidak bisa diambil dari atas, harus dari tengah. Dengan adanya si quick access dari sini, lu bisa mengambil barang-barang yang posisinya di atas, tengah maupun agak bawah sini. Jadi quick access ini mempermudah kalian untuk mengambil barang-barang yang diperlukan secara darurat. Terus kelebihan yang kedua adalah back system ini bisa disesuaikan. Yang tadi gue sebutin, di bagian torsonya ini bisa disesuaikan di bagian tinggi torsonya. Jadi siapapun lu yang membeli tas ini nantinya, ini akan bisa disesuaikan dengan ukuran torso yang akan nanti lu punya. Terus kelebihan yang ketiga adalah di bagian hip belt sini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka, jadi ketika lu nanti mempunyai tas ini, ketika mau membersihkan di bagian-bagian dalam, takutnya ada lumpur-lumpur, hip belt ini bisa dibuka dengan sangat-sangat mudah. Karena di bagian sini hanya ada bahan-bahan velcro aja. Hanya lu perlu ambil bagian velcro sini, tinggal ditarik aja, itu langsung bisa dibuka. Jadi ketika nanti basah, hujan, segala macem, bisa dibersihkan di bagian si hip belt sini karena memang bisa dibuka. Terus kelebihan yang keempat adalah busa dari hip belt dan shoulder strap ini terasa lebih empuk. Jadi ketika lo nantinya takut kaget memakai busa-busa Cartens kemarin karena memang itu agak keras karena memang premium kan, lo pakai shoulder strap ini tidak akan kaget karena memang dia langsung memakai busa-busa angin gini yang busanya bener-bener empuk, langsung terasa empuk ke pundak lo sama ke pinggang lo nantinya. Terus yang terakhir adalah kelebihannya, harganya ini murah dibandingkan Expert Series dari Consina. Ini harganya 995.000. Ketika lu pengen carrier sebagus ini di brand Consina, itu harus mengocek biaya 1,4 jutaan. Tapi ketika lu memilih merek Array, ini dijual dengan 955.000 aja. Dengan desain yang sama, dengan bahan yang menurut gua hampir sama juga. Untuk Array Bintan ini dengan seri Consina Expert Series, serinya Trappers kalau nggak salah. Ketika lu mau mencoba carrier Expert Series dari Consina, tapi harganya lumayan mahal, kalau lu mau dengan model yang sama, dengan spesifikasi yang sama, lu sikat ini aja karena ini lebih murah harganya. Terus tetap ada kekurangan juga, ada dua kekurangan di sini yang gue temukan, yaitu di bagian telan dari shoulder strap ini. Ini kan tadi gue bilang bisa disesuaikan dengan sesuai torso kalian kan. Cuman di bagian bawah sini memang sayangnya di bagian busanya ini atau di bagian bulu-bulu untuk perekat velcro-nya ini lebih tipis. Semoga sih untuk jangka panjang awet. Jadi memang agar nanti ketika udah setahun 2 tahun akan tetap konsisten aja. Cuman agak riskan aja soalnya takut rusak atau gimana, atau takut mudah untuk copot karena di sini agak tipis aja. Tapi selebihnya oke untuk si carrier ini. Terus kekurangan yang kedua adalah di bagian sini nih. Ini terasa lebih tipis dan lebih keras di bagian sini. Nanti lu jangan kaget ketika pakai carrier ini karena memang di bagian sininya itu tidak dikasih busa yang agak tebal. Tapi kemarin gue nanya juga ke temen gue yang senior juga, emang sengaja Q di bagian sini nggak dikasih busa yang tebal karena memang bentuknya tuh udah agak lengkung gitu, jadi menyesuaikan ukuran atau lekukan dari punggung kita. Makanya di sini tidak dikasih busa yang lebih empuk atau dikasih busa yang lebih tebal. Tapi yang pasti di sini busanya agak keras aja di bagian sini dan tipis. Oke, itu ada kekurangan sama kelebihan juga. Terus siapa yang cocok untuk membeli tas ini? Yang pertama yang cocok untuk membeli tas ini adalah orang-orang yang suka melakukan pendakian itu ke gunung-gunung yang panjang durasinya 5 hari sampai 1 minggu. Ini cocok banget ke gunung-gunung kayak semacam Argopuro yang membutuhkan waktu lama banget. Ini cocok banget untuk kalian pakai. Terus untuk family camp juga ini cocok, seperti halnya kemarin si Cartens. Ketika lo melakukan ngecamp gitu sama keluarga lo, udah barang-barang berat di sini aja. Untuk barang-barang yang lainnya disimpan di depek aja, bisa dibawa oleh pasangannya. Jadi untuk barang-barang yang lainnya, lu hanya membutuhkan satu carrier aja yang bisa muat semuanya. Karena ini bener-bener gede banget, 70 plus 5 liter. Terus yang terakhir yang cocok untuk memiliki tas ini adalah semua pendaki, maupun itu pendaki kurus ataupun pendaki gemuk, ini bisa disesuaikan untuk torsonya. Berbeda dengan si Cartens kemarin, ketika gua bilang di sini ada kayak kalau terlalu kurus di sini nggak enak, kayak kalau terlalu gemuk juga di sini nggak enak. Kalau ini bisa disesuaikan. Jadi walaupun lu kurus di sini akan benar-benar meluk, walaupun lu agak gemuk di sini akan menyesuaikan juga tergantung lingkar pinggang yang lu punya nantinya. Itu dia, udah gua bayar nih utang gua dari kemarin yang minta reviewnya Array Bintan. Semoga lu ada pencerahan ketika lu dari kemarin bingung untuk membeli nggak ya untuk si carrier Bintan ini. Lu beli aja, lu sikat aja karena kelebihannya lebih banyak dibanding kekurangannya. Itu dia si carrier Array Bintan ini, lu sikat aja kalau emang lu suka. Semuanya udah gue bahas dari kekurangan sama kelebihannya juga. Kalau emang lu suka dengan carrier Bintan ini, lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Itu langsung ke Array Official, ke marketplace-nya Array Official. Oke, sikat aja. Jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.